Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa podcast Palu. Kembali kami menemui Anda dalam dialog menjelang sore, menjelang maghrib. Dan pada kesempatan sore ini kami kedatangan tamu yang cukup istimewa di Sulawesi Tengah, yaitu dari Bapak Komandan Korem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf. Pada kesempatan sore ini kita akan berdiskusi atau berdialog seputar keterlibatan TNI dalam pengamanan pilkada serentak, kemudian beberapa isu-isu lain yang akan kita kembangkan dalam diskusi sekitar 30 menit ke depan. Selamat sore Pak Dandan. Selamat sore. Apa kabar? Ya, kita sambil ini bisa melepas supaya lebih enak suaranya. Pak Dandrem, mungkin kita langsung saja ke poin pertama adalah seperti apa bentuk keterlibatan TNI atau personil TNI di dalam ikut dalam pengamanan pilkada serentak di tahun 2020 ini. Ya. Baik, terima kasih Mas Arfan. Selamat sore pemirsa podcast Palu semuanya. Saya hadir di sini selaku Komandan Korem 132 Tadulako. Saya izin memperkenalkan diri. Saya baru menjabat sekitar 3,5 bulan dan alhamdulillah saya cukup menikmati menjadi Komandan Korem di Palu ini. Terkait pilkada, Mas Arfan, saya tadi ditanyakan apa keterlibatan TNI di dalam pilkada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, bahwa di situ dikatakan tentang tugas dan fungsi TNI. Jelas dikatakan dalam tugas pokok TNI yang 14 ada 2 tugas pokok, yaitu membantu Pemda dan membantu kepolisian. Jadi di dalam pilkada ini TNI sifatnya pasukannya di BKU-kan kepada kepolisian, kemudian juga membantu tugas-tugas Pemda di dalam pelaksanaan pengaturan pilkada ini. Yang paling utama Mas adalah kita dengan Polda itu bersinergi untuk menjamin pilkada yang aman damai dan berharap di Palu nanti akan terpilih pemimpin yang benar-benar dirindukan dan diinginkan oleh masyarakat. Pak, kita kan ada 8 pilkada di kabupaten, kota 1, terus pilkada gubernur. Nah, ini kan ada beberapa daerah yang head to head, termasuk provinsi itu head to head. Nah, ini juga mungkin akan menjadi analis tersendiri mungkin dari Pak Dandrem seputar potensi yang bisa timbul di situ dengan adanya head to head dari pasangan-pasangan itu. Ya. Memang dari kategori yang kita terima dari KPU pusat, Palu ini termasuk Sulawesi Tengah termasuk yang berpotensi konflik tinggi, bahkan nomor 2 infonya. Saya pelajari pertama adalah kesulitan dalam pengantaran logistik pemilu. Ini pengalaman. Kita tahu di Morowali itu ada wilayah yang harus dijangkau dengan motor boat sampai lebih dari 10 jam kalau tidak salah. Kemudian di Banggai kita tahu ada Banggai Kepulauan, Banggai Laut. Dan itu wilayah-wilayah yang cukup sulit untuk dijangkau. Nah, kesulitan ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk kami TNI. Tetapi percayalah, saya bersama Pak Kapolda dengan jajaran sangat siap untuk mensukseskan pemilu kali ini. Kemudian tantangan kedua itu Mas, adalah potensi konflik yang mungkin timbul karena ada 2 hal kalau menurut saya. Yang pertama dari penyelenggara sendiri. Kalau penyelenggara itu netral, adil dan tidak memihak, saya yakin masyarakat pemilih juga akan adem. Tetapi kalau penyelenggara kemudian memihak, bahkan terindikasi ingin memenangkan calon tertentu, nah ini yang akan menimbulkan potensi konflik. Kedua, selain penyelenggara adalah peserta. Nah, seperti disebutkan Mas Arfan tadi, head to head itu sangat besar potensi kerawanannya. Pilgub kita ini nanti akan head to head. Dan ini akan membuat politik identitas di kalangan masyarakat mengemuka dengan sangat lebar. Saya pilih A, saya pilih B. Kamu orangnya A, kamu orangnya B. Nah, di sini Mas, peran TNI dan Polri, kita akan kampanye damai. Kita akan
himbau kepada seluruh masyarakat bahwa pilkada ini adalah pesta demokrasi. Jadi kalau namanya pesta harus disambut, dilakukan dengan senang, gembira, tidak dengan kekerasan. Tidak dengan kekerasan. Itulah Iya. tugas kami nanti Apalagi bersama sampai harus Kapolda. kontok-kontokan Nah, begitu jangan. ya. Ya. Itu yang kita tidak Iya. harapkan. Jadi saya berharap penyelenggara adil Ya. dan peserta juga bisa menahan Iya. diri. Pak Dandrem, kita kan punya wilayah yang cukup luas ini dengan medan yang begitu berat dan bervariasi. Selain tadi soal logistik yang mungkin menjadi bahan yang diwanti-wanti untuk bagaimana pendistribusiannya sendiri, sejauh ini seperti apa kesiapan personil kita di TNI, mulai dari di Korem, Kodim, sampai di Koramil, tingkat Koramil, bagaimana kesiapan kawan-kawan di TNI, Pak? Kalau kami, Mas, membagi pengamanan itu menjadi dua, Ya. yaitu pengamanan pilkada gubernur dan pengamanan pilkada bupati atau wali kota. Jadi pasukan kami ya kurang lebih sebanyak 1.500-an lah. Itu kami bagi untuk mengamankan pilkada gubernur. Kemudian di Kodim-Kodim kita membagi dua. Ada yang mengamankan untuk pilgub, ada yang mengamankan untuk pilbub atau pilwalkot. Nah, dengan susunan seperti itu, kita berharap semua titik akan tercover. Karena kami sifatnya membackup polisi. Kepolisian dengan kekuatan yang lebih besar tentu saja sudah menyiapkan pasukannya dengan baik dan kami membackup. Kemudian tempat-tempat rawan yang kami patroli, kami duduki dan kami rutin ikuti perkembangan adalah seperti TPS, kemudian kantor KPUD, kemudian kantor bupati atau gubernur, dan tempat lain yang rawan terjadinya pengerusakan oleh massa. Itu sasaran pengamanan kami, Mas. Pak Dandrem, ini kan kita juga sekarang dalam situasi pandemi COVID. Selain kita juga dalam pilkada, kita juga menghadapi bencana alam. Nah, ini juga memaksa kita mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan sekarang sudah ada peraturan gubernur yang sudah menjelaskan secara detail seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, sekaitan itu tentu TNI juga menyiapkan diri bagaimana terlibat dalam pengamanan pilkada dan penegakan di aturan atau protokol kesehatan sendiri juga. Seperti apa Pak Dandrem melihat? Kebetulan kami tadi Gubernur, Kapolda, Danrem, Kajati, dan DPRD itu rapat vikon dengan seluruh bupati tentang aturan penerapan protokol kesehatan. Kalau selama ini protokol kesehatan yang kita laksanakan di Sulawesi Tengah ini hanya bersifat edukasi, himbauan. Tapi mulai tanggal 1 Oktober nanti akan diikuti dengan sanksi. Ya, dan diharapkan oleh Gubernur tadi diperintahkan seluruh kabupaten dan kota itu menerapkan sanksi bagi pelanggar. Nah, berkaitan dengan pemilu tadi juga kita singgung bahwa kita akan strict dengan aturan dari Bawaslu. Dari kalau pengawas pemilu bilang kampanye hanya boleh diikuti oleh 50 orang di dalam ruangan dengan menerapkan 3M, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, kita akan menjaga itu. Tugas kami dengan kepolisian untuk mensukseskan program itu. Kemudian misalnya pembatasan waktu untuk kampanye dari jam sekian sampai jam sekian, kita akan keras. Karena nanti akan keras Pak ya? Iya, penerapannya keras, Pak. Karena kalau tidak, pandemi COVID ini adalah musuh yang tidak terlihat. Dan ini lebih berbahaya. Kalau musuh yang terlihat, jelas kita lihat. Tapi pandemi ini, kita tidak tahu. Orang yang datang itu adalah OTG, orang yang datang sudah positif tapi kita tidak menyadari. Sehingga kalau kita tidak keras dengan aturan, maka pilkada ini bukan jadi pesta demokrasi, tapi menjadi ajang klaster penularan. Nah, itu yang kita tidak mau. Apa bentuk sanksi Pak Dandrem dalam penerapan itu? Kalau tadi Pak Gubernur menyerahkan kepada bupati, ada yang denda uang, ada yang dengan hukuman fisik dan sebagainya. Kalau di dalam pilkada, saya masih belum mendapat penjelasan detail dari sampai pembubaran atau bagaimana. Kalau itu jelas kita nanti akan bubarkan. Masa yang tidak tertib kita akan bubarkan. Jelas. Ya, jadi masyarakat ya dituntut untuk pro terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, itu untuk kebaikan
keselamatan kita bersama saya kira ya. Pak Dandrem, ini mungkin yang terakhir ya, soal ini selalu menjadi isu dari tahun ke tahun, dari pilkada ke pilkada maupun pemilu. Soal netralitas TNI di setiap tahapan pesta demokrasi, setiap nah, seperti apa Pak Dandrem melihat untuk di Sulawesi Tengah sendiri ini, bagaimana teman-teman kita di lapangan? Terima kasih Mas. Saya sejak pilkada ini bergulir, tahapannya bergulir, saya sudah mulai jalan ke kodim-kodim, dan saya sampaikan kepada para dandim bahwa pemilu itu TNI tidak berhak dan tidak punya hak pilih, sehingga kita harus netral. Netral seperti apa? Netralitas kami itu kita tidak memihak salah satu paslon. Kita tidak boleh menggunakan alat sarana dan prasarana untuk digunakan oleh salah satu pasangan. Bahkan kita juga melarang adanya atribut-atribut partai atau paslon di dalam asrama militer, kantor, dan kendaraan kami. Dan kendaraan kami tidak boleh dipakai untuk salah satu calon. Jadi, tapi keluarga TNI kan tetap bisa memilih. Ya, kalau keluarga TNI kan ada aturannya. Istri dan anak boleh memilih, tetapi tidak boleh menyangkutkan suami. Bagi kami, mungkin sama dengan prinsip para pejabat seperti Pak Kapolda, kami kenal baik dengan semua paslon. Tetapi di dalam dukungan kita tidak pernah. Jadi kita membekali prajurit dengan buku saku, dan yang paling penting Mas, kalau terbukti, kalau ditemukan, kalau ada yang laporan, ada prajurit yang tidak netral, akan ada sanksi. Seperti apa sanksi? Sanksi itu bisa sampai kepada diskors, pencopotan jabatan, tergantung dari beratnya pelanggaran. Jadi saya yakin prajurit saya tidak akan main-main di dalam netralitas. Ya, kita berharap ya teman-teman di lapangan, teman-teman TNI dimanapun berada di Sulawesi Tengah itu bisa mematuhi dan bertugas sesuai dengan kode etik atau aturan yang berlaku di internal TNI. Dan seperti disampaikan Pak Dandrem tadi, tentu tidak boleh berpihak atau bekerja untuk salah satu kandidat. Intinya tugasnya adalah menjalankan atau mengamankan penyelenggaraan pilkada serentak. Nah, Pak Dandrem, kita tiba di ujung dialog. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Dandrem sebagai kata kunci atau closing statement teruntuk teman-teman kita di lapangan, pasukan TNI yang di lapangan untuk bersama-sama menyukseskan pilkada serentak. Yang pertama, Mas Arfan, terima kasih saya diberikan ruang untuk menyampaikan hal ini. Yang pertama, saya sebagai pengingat kepada prajurit saya, apa yang saya sampaikan, perintah untuk netral itu supaya betul-betul diimplementasikan dan dilaksanakan. Yang kedua, saya menghimbau kepada penyelenggara pemilu, laksanakan aturan yang berlaku, kemudian hal-hal yang harus dilakukan, dan saya berharap mereka juga netral, sehingga masyarakat yakin penyelenggaranya benar, wasitnya betul. Berikutnya kepada para peserta. Kepada para peserta, saya berharap saling mengungguli, ya, bukan saling menjatuhkan. Jadi mari angkat keunggulan masing-masing dan jangan menggali kesalahan kebobrokan orang lain. Sehingga itulah saling mengungguli yang saya bilang. Kemudian kepada rekan media, boleh ya saya pesan? Boleh, ya? silakan. Ini penting, malah sangat penting. Ya, jadi kepada rekan-rekan media, tolong kalau ada kabar hoax, fitnah, agitasi atau adu domba, tidak usah disebarkan. Kemudian cukup saya berhenti sampai di sini saja. Kemudian saya ingin kalau mau mewawancarai seorang paslon atau seorang kandidat, itu yang digali itu adalah potensi dia. Visi dia itu apa? Bagaimana next kamu mau memimpin wilayahmu? Apa yang ingin kamu capai? Kemajuan seperti apa yang kamu inginkan? Jangan lagi menjelekkan yang ini, udah nggak zaman. Kita ingin Sulawesi Tengah ini nantinya akan dipimpin oleh pemimpin yang visioner, wilayah-wilayahnya juga sama, sehingga SDM kita yang ada ini bisa maju dengan memanfaatkan SDM. Dan terakhir Mas, jangan gara-gara pilkada berbeda pilihan kita jadi terpecah belah. Harus tetap satu, cerdas memilih, sehingga yang terpilih adalah pemimpin yang benar-benar akan berbakti untuk masyarakat di Sulawesi Tengah. Itu saja ya Mas. Saya kira kata kunci yang terakhir cukup penting, dan memang seperti itulah kita seharusnya dalam menjalani
proses demokrasi yang ada di daerah kita ini. Ya. Nah, sebagai penutup mungkin kita sudahi dulu dialog hari ini dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Pak Danrem, Pak Brigjen Farid Makruf untuk hadir di Meja Bundar Podcast Palu. Dan pada masyarakat silakan informasi ini disebarkan untuk kepentingan kebaikan dalam penyelenggaraan pilkada di daerah kita ini. Demikian saya mewakili Pak Tarudin, mewakili tim kru mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita akan berjumpa di dialog berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Awan.